Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan presentasi untuk mata kuliah ujian akhir semester Etika Bisnis. Saya izin share screen. Ya, di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam praktik monopoli semen kons yang ada di Kalimantan Selatan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Joko Suharyanto SEM CPOD. Ya. Pengertian dari etika dan etika bisnis sendiri adalah etika sering dikonotasikan dengan istilah tata krama, sopan santun, pedoman, moral, dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan atau konvensi yang diberlakukan di masyarakat, baik secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara yang ideal dalam pengaturan dan pengelolaan, antara lain norma moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Kemudian pengertian dari etika bisnisnya. Kemudian penerapan etika bisnis pada pasar. Banyak perusahaan sebenarnya menerapkan anti persaingan agar bisnisnya dapat berjaya secara tunggal. Anti persaingan yang dimaksud di sini adalah upaya perusahaan agar menjadi pebisnis yang tidak memiliki saingan. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak etis. Untuk memahami mengapa praktik anti persaingan ini tidak etis, diperlukan pengetahuan tentang berbagai persaingan pasar. Mengapa persaingan pasar diperlukan dalam hubungannya dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang bermoral. Dan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi apabila tidak ada persaingan di pasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang persaingan monopoli. Nah, di mana pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Oleh sebab itu, pasar monopoli bertentangan dengan rasa keadilan. Pasar monopoli juga bertentangan dengan prinsip utilitarian dengan cara yang tidak etis, yaitu membuat kelangkaan persediaan barang dan tidak memungkinkan penjual lain untuk melakukan efisiensi. Pada pasar monopoli bertentangan dengan hak participation di pasar karena penjual monopoli mendikte harga dan kuantitas barang. Nah, di mana kita membahas kasus monopoli semen kos di Kalimantan Selatan, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai praktik jual beli atau predatory pricing yang berpotensi bertujuan menyingkirkan pesaing dan menimbulkan praktek monopoli, bukan monopoli murni sejak awal. Kasus ini melibatkan PT Konsot Kalimantan Semen atau KONS dalam pemasaran semen di wilayah Kalimantan Selatan. Perkara tersebut diperiksa oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU melalui perkara nomor 03 garis miring KPPU strip L garis miring 2020, di mana KPPU menyatakan KONS terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Modus yang menjadi persoalan adalah penjualan semen dengan harga yang sangat rendah. Salah satu data yang dikemukakan KPPU menunjukkan bahwa pada 2015, Kons menjual semen jenis Portland Composite Semen atau semen PCC yang seberat 50 kilo sekitar 58.000 per sak. Sedangkan persaingnya seperti semen Gresik berada di sekitar 60.000 sampai dengan 65.000 per sak. Praktik harga rendah tersebut berlangsung dalam periode 2000
2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan pesaing untuk bertahan di pasar karena tindakan tersebut dinilai memenuhi unsur jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Masalah utama pada kasus ini bukan sekedar kons menjual semen murah, melainkan apakah harga yang sangat rendah tersebut digunakan sebagai strategi untuk menyingkirkan pesaing, sehingga persaingan usaha menjadi tidak sehat. Pada Januari 2000 tahun 2021, KPPU menjatuhkan denda sebesar 22 miliar 352 juta kepada PT Kons South Kalimantan Semen karena terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, kemudian analisis berdasarkan etika bisnis. Kasus semen Kons dapat dinilai dari dua sisi dengan analisa etika bisnis. Harga semen yang murah pada dasarnya tidak otomatis merupakan tindakan yang tidak etis dan persaingan harga justru dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Namun, persoalan etika muncul apabila harga yang sangat rendah tersebut digunakan sebagai strategi untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Berdasarkan teori utilitarianisme, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi konsumen dan pasar. Berdasarkan teori deontologi, tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban untuk mematuhi aturan persaingan usaha. Berdasarkan teori keadilan dan hak tindak tersebut dapat merugikan hak pesaing untuk memperoleh kesempatan bersaing secara sehat. Sementara, berdasarkan etika kebajikan, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, dari perspektif etika bisnis, perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan dan penguasaan pasar, tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen, pesaing, distributor, serta keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. Kemudian dampak dari isu tersebut terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Kasus pada Semenkons menunjukkan bahwa dampak suatu strategi harga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang terlibat, tetapi juga oleh konsumen dan masyarakat. Harga rendah memang dapat memberikan keuntungan langsung baik kepada konsumen. Tetapi apabila strategi tersebut mengakibatkan persaingan tersingkir dan pasar menjadi kurang kompetitif, maka dapat muncul dampak negatif dalam jangka yang waktu yang panjang. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya menjalankan persaingan berdasarkan efisiensi, inovasi, kualitas, dan pelayanan, bukan melalui strategi yang berpotensi menghilangkan persaingan secara tidak sehat. Pemerintah dan KPPU juga memiliki peran penting dalam memastikan pasar tetap kompetitif dan memberikan manfaat yang adil bagi bisnis, konsumen, dan masyarakat. Kemudian, rekomendasi solusi berbasis etika bisnis dalam kasus tersebut. Berdasarkan prinsip etika bisnis, penyelesaian permasalahan Semenkons sebaiknya tidak hanya berorientasi pada aspek hukum dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dan budaya bisnis yang menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan. Perusahaan tetap berhak memperoleh keuntungan dan meningkatkan pangsa pasar, tetapi pencapaian tersebut harus dilalui melalui persaingan yang sehat, seperti efisiensi, inovasi, kualitas produk, dan pelayanan. Di sisi lain, KPPU dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik yang dapat menghilangkan persaingan. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan saing, tetapi menciptakan ekosistem bisnis yang adil, konsumen yang terlindungi, dan industri semen yang sehat dalam jangka waktu yang panjang. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.